Apa itu stress management? Secara sederhana, manajemen adalah suatu bentuk pengelolaan atau proses mengelola suatu hal. Sedangkan stres adalah suatu ketegangan mental yang disebabkan oleh kondisi yang menuntut, membebani, atau memberatkan yang berasal dari lingkungan kehidupan. Jadi, manajemen stres adalah suatu cara atau metode penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres individu. Beberapa ahli menjelaskan bahwa manajemen stres adalah suatu kemampuan yang menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan yang terjadi karena adanya respon atau tanggapan. Jadi, manajemen stres berguna untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Jadi saya akan menjelaskan penyebab stres itu apa sih itu. Nah, jadi dalam keseharian kita selalu dihadapkan dengan masalah. Setiap orang, setiap individu, semua, entah itu dari keluarga, teman, atau pacar sekalipun gitu ya. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan secara spesifik penyebab stres itu bagaimana. Nah, stres ini bisa stres negatif atau stres negatif gitu ya. Misal stres negatifnya itu misal gini, kayak misal ada teman kayak yang toksik atau apa gitu, atau mungkin kayak pacar yang selingkuh mungkin, atau stres karena pekerjaan menumpuk, terus jadi kita akhirnya negatif, terus kayak bosnya kita kayak nyuruh kita tapi kita juga nggak sanggup. Terus ada lagi yang namanya itu stres dalam bentuk yang positif gitu, misalnya anak yang lahir gitu, kita itu stresnya itu bukan karena apa yang negatif tapi positif, karena anak lahir memikirkan bagaimana nanti kita membiayai kehidupan anak tersebut. Atau misal promosi jabatan lah, promosi jabatan tersebut kayak kita naik jabatan misal menjadi manajer gitu. Nah, semakin otomatis kan kita tanggung jawabnya makin besar dan itu akan berdampak ke kehidupan dan keseharian kita gitu. Jadi kayak misal ada waktu yang kayak apa ya, nggak jadwal, misal ada kumpul keluarga, misal kita malah nggak kumpul keluarga gitu kan, itu menjadi stres sendiri dalam kehidupan kita. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya atau resiko terjadi jika saat tubuh Anda mengalami stres. Pada sistem pernafasan, biasanya orang stres itu membuat pernafasannya lebih cepat sebagai upaya untuk mengalirkan oksigen dalam tubuh. Hal ini mungkin sih tidak masalah bagi kebanyakan orang, tetapi di beberapa orang itu biasanya seperti contoh hal simpelnya itu terkena asma. Ketika stres, peningkatan detak jantung dan pernafasan dapat mengganggu sistem pencernaan. Mungkin akan lebih banyak, lebih sedikit juga bisa, dan bisa mengalami resiko seperti asam lambung, mual, muntah, maupun yang biasanya sakit perut yang diakibatkan mungkin apa ya, kayak biasanya orang mengatakan itu masuk angin. Saat stres, tubuh merangsang sistem kekebalan tubuh untuk bekerja. Jika stres yang Anda bersifat sementara, ini akan membantu tubuh Anda dalam mencegah infeksi dalam tubuh luka. Namun, jika terjadi dalam waktu yang lama, maka tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang akan menghambat pelepasan hormon peradangan untuk melawan zat asing. Sehingga orang yang mengalami stres yang agak cukup berat itu lebih rentan akan terkena penyakit seperti flu maupun influenza dan yang lain-lain. Stres kronis juga bisa membuat Anda lebih lama untuk sembuh dari sakit maupun cedera. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Berikut adalah langkah-langkah dalam manajemen stres. Nah, untuk manajemen stresnya saya biasanya mengenali kebiasaan dan penyebab stresnya. Contoh hal pertama yang dalam mengatasi stres adalah penyebab stres itu sendiri. Misalnya saya stresnya karena pekerjaan. Biasanya saya kalau stres pekerjaan, contoh akhir-akhir ini di perkuliahan banyak tugas akhir semester yang dimana deadline-nya hanya seminggu dan itu membuat saya stres. Nah, itu biasanya saya bisa mengetahui stres karena deadline udah banyak, tugas numpuk, lalu kehilangan sesuatu atau pada lingkungan buruk, saya akan mengalami stres tersebut. Nah, identifikasi apa yang bisa dirasakan saat saya stres, yaitu saya mudah marah, mudah salah mengambil keputusan di keputusan tersebut, terus merasa pusing secara tiba-tiba. Lalu untuk identifikasinya atau cara kembali untuk menyelesaikan stres tersebut, yaitu saya biasanya ada
saya jalan-jalan ke Batu, main-main dulu ke sana, terus pulang-pulang udah kondisi nggak stres, udah siap mengerjakan tugas lagi, maka saya lanjut menugasnya. Yang kedua yaitu merubah kebiasaan buruk saat stres. Nah, yang saya rasakan saat saya stres biasanya saya merokok, minum kopi berlebihan, terus saya mukul barang nggak jelas lah, hitungannya seperti itu. Dan itu harus dihindari karena apa? Itu tidak membuat keuntungan, malah membuat kerugian, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, memperbaiki pola hidup. Untuk memperbaiki pola hidup, saya harus olahraga, mengatur pola makan, lebih perbanyak sholat, mengurangi rokok, mengurangi kopi dan lain-lain, sehingga stres saya tidak terlalu terbebani. Untuk langkah terakhir yaitu lakukan 4A, yaitu avoid, berarti menghindari pemicu stres. Yang kedua alter, yaitu mengganti respon buruk saat menghadapi stres. Yang ketiga adalah accept, yaitu kita harus menerima keadaan sekitar yang ada di sini. Lalu keempat ada adapt, yaitu berarti tanggung jawab dalam menyelesaikan keadaan sekitar yang dapat menyebabkan stres. Dalam menangani stres akan lebih mudah untuk mengantisipasi sebelum terjadi. Namun apabila stres yang dialami tidak menemukan solusinya yang berakibatkan stres berkepanjangan, maka sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tenaga konsultasi psikis maupun psikiater. Seperti itu. Terima kasih. Itu adalah langkah-langkah untuk mengatasi stres dari saya.